Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penentuan harga pelayanan publik. Penentuan harga atau tarif pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Masalah ini seringkali rumit dan membutuhkan pertimbangan. Masalah ini baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi biaya pelayanan, pendapatan yang ingin diperoleh, dan lain sebagainya. Sementara faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, sosial, dan politik. Pelayanan publik yang dapat dijual, yang pertama pelayanan penyediaan air bersih, yang kedua pelayanan transportasi publik, pelayanan pos, dan pelayanan telekomunikasi seperti telepon internet dan televisi kabel yang dapat dijual sebagai pelayanan publik. Dasar penentuan harga pelayanan pendapat yang diinginkan. Penentuan harga harus dipertimbangkan pendapatan bersih yang ingin diperoleh dan pelayanan tersebut, baik untuk penutup biaya operasional maupun untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Biaya untuk menghasilkan pelayanan. Penentuan harga harus mempertimbangkan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pelayanan, termasuk komponen-komponen biaya seperti biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya operasional. Bentuk pelayanan. Penentuan harga harus mempertimbangkan harga produk pelayanan yang logis, sepadan, dan kualitas pelayanan, dan mempertimbangkan kemungkinan diskriminasi harga. Pasar pelayanan. Permintaan elastis atau inelastis. Permintaan terhadap produk pelayanan dapat elastis atau inelastis. Permintaan elastis terjadi ketika perubahan harga menyebabkan perubahan signifikan pada volume permintaan. Sedangkan permintaan inelastis terjadi ketika perubahan harga tidak terlalu mempengaruhi volume permintaan. Pelanggan atau pengguna layanan. Penentu harga harus mempertimbangkan karakteristik pelanggan atau pengguna layanan seperti kemampuan mereka untuk membayar dan preferensi mereka terhadap pelayanan. Persaingan dalam penyediaan pelayanan. Penentuan harga harus mempertimbangkan tingkat persaingan dalam penyediaan pelayanan. Jika persaingan tinggi, harga cenderung lebih rendah dan sebaliknya. Keberadaan produk pelayanan di pasar. Penentuan harga harus mempertimbangkan apakah produk pelayanan di pasar bersifat homogen atau heterogen. Produk homogen memiliki karakteristik yang sama, sedangkan produk heterogen memiliki karakteristik yang berbeda. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah teori ekonomi yang menjelaskan kepekaan permintaan terhadap perubahan harga atau barang atau jasa. Permintaan elastis terjadi ketika perubahan harga menyebabkan perubahan signifikan volume permintaan. Sedangkan permintaan inelastis terjadi ketika perubahan harga tidak terlalu mempengaruhi volume permintaan. Permintaan terhadap barang atau jasa kebutuhan primer cenderung inelastis, sedangkan permintaan terhadap barang atau jasa kebutuhan sekunder cenderung elastis. Biaya produksi pelayanan. Penentu harga pelayanan publik memiliki keterkaitan erat dengan informasi tentang biaya produksi. Struktur biaya merupakan faktor penting dalam menentukan harga jual. Struktur biaya terdiri dari biaya tetap, biaya variabel. Pemerintah perlu menekan biaya pelayanan agar dapat memberikan pelayanan publik yang murah dan berkualitas. Metode penentu harga pelayanan publik. Yang pertama ada gross margin pricing. Metode ini umumnya digunakan oleh perusahaan dagang yang membeli produk dari pemasok dan menjualnya kepada pelanggan. Yang kedua, full cost pricing. Metode ini mempertimbangkan semua jenis biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel untuk menghasilkan barang atau jasa. Direct cost pricing. Metode ini memperhitungkan biaya variabel saja. Metode ini diterapkan pada produk yang diproduksi melebihi daya serap pasar untuk memanfaatkan kapasitas yang mengganggu. Yang keempat, time and material pricing. Metode ini banyak digunakan pada perusahaan jasa seperti servis kendaraan, notaris, percetakan, dan konsultan. Subsidi cost pricing. Metode ini mempertimbangkan seluruh biaya dikurangi dengan subsidi yang diberikan, dan target pricing. Diferensiasi harga pelayanan publik.
Untuk jenis pelayanan publik tertentu dapat diterapkan diferensiasi harga. Pelanggan yang menikmati pelayanan lebih baik atau lebih banyak dapat dikenakan harga yang lebih tinggi. Contohnya dalam pelayanan kereta api terdapat 3 kelas dengan pelayanan yang berbeda sehingga diterapkan diferensiasi harga. Perusahaan PDAM juga dapat menerapkan diferensiasi harga berdasarkan kemampuan masyarakat untuk membeli, bukan karena perbedaan kualitas. Saya rasa cukup presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.